Nah, ini, adalah tim rehabilitasi medik yang ada, yang ideal, gitu. Jadi, kalau teman-teman lihat di sini ada 19, 19, profesi atau pihak yang terlibat dalam tim rehabilitasi medik. Dari dokter lain, maksudnya dokter lain itu apa? Karena di situ ada dokter rehabilitasi medik atau disebutnya fisiatris. Nih, itu sama seperti saya ini dokter rehabilitasi medik. Kemudian ada perawat, loh perawat masuk ya? Iya, ada perawat rehabilitasi medik. Mereka, biasanya dengan pendidikan khusus, tambahan pendidikan khusus, kompetensi khusus di bidang rehabilitasi medik. Fisioterapis yang sudah sangat dikenal, terapis okupasi, psikolog medis gitu ya. Psikolog juga masuk? Iya masuk dong, gitu. Karena disabilitas itu bukan melulu disabilitas fisik, tapi ada juga, apa, yang yang disebabkan oleh gangguan fungsi psikologi seseorang. Ada terapis wicara dan jadi banyak ya, 19. Jadi kalau teman-teman baru kenal fisioterapis itu 1/19 dari seluruh tim, gitu, karena saking banyaknya ini tim. Aduh, kalau banyak begini, kalau kami nggak punya terus gimana ini? Gitu kan pertanyaannya gitu ya. Jangan takut, jadi ini tim yang ideal, tetapi, tim tersebut sebenarnya disusun bukan berdasarkan struktur organisasi saja, bukan hanya berdasarkan struktur organisasi, tapi masing-masing pihak harus memiliki kesamaan visi, kebulatan tekad, dan kepentingan yang sama. Apa kesamaannya? Yaitu pasien. Gitu, yang di tengah itu kan pasien. Jadi, kita harus sama-sama, melangkah dan bertindak dengan, patient oriented atau patient center, gitu. Kalau strukturnya ada, tetapi antara masing-masing, profesi tidak ada kesamaan visi, maka tim itu juga tidak akan terbentuk, gitu. Duh, ini tambah berat lagi nih, udah orangnya harus ada, kemudian harus ada kesamaan visi. Oh, tenang aja, pada saat, apa namanya, kondisi, ideal itu tidak bisa terjadi, maka ada kondisi minimal. Apa minimalnya? Ini adalah, managed care. Jadi ini adalah pihak yang mengelola, atau melakukan manajemen perawatan pasien. Siapa pihak tersebut? Oh, bisa macam-macam, ya. Eee, Salah satunya yang paling, kecil, struktur paling kecil itu adalah keluarga pasien, biasanya. Jadi, kalau pasien punya keluarga yang punya visi, "Aduh, ini pasien punya disabilitas, harus kita tata laksana supaya pasien ini mendapat kualitas hidup yang lebih baik," maka itu adalah tim rehabilitasi terkecil, ya. Itu berdasarkan, panduan program rehabilitasi bersumber daya masyarakat yang dikeluarkan oleh Kemenkes, itu baik, ini yang pertama adalah tentang disabilitas. Disabilitas, definisi yang kita pakai secara internasional adalah definisi yang dikeluarkan oleh WHO. Itu merupakan suatu kondisi gangguan fungsi dan struktur tubuh. Jadi, fungsi atau strukturnya terganggu, kemudian membuat seseorang mengalami kesulitan melakukan aktivitas tertentu. Aktivitas yang dimaksud adalah aktivitas hidup keseharian dan atau bisa menyebabkan, yang bersangkutan itu, kesulitan untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, atau kita sebut dengan restriksi partisipasi. Kayak apa sih maksudnya? Jadi gini nih, kalau dilihat dari skema ini mungkin lebih jelas, ya. Ini contohnya adalah seorang pasien dengan penyakit kanker kolorektal. Nah, dia memiliki apalagi misalnya pasien tersebut mempunyai penyakit komorbid tertentu, ya. Nah, kondisi kesehatan ini akan membuat gangguan fungsi tubuh, ya. Biasanya, ada status nutrisi yang terganggu karena pasiennya biasanya, kakeksia ya, kurus gitu ya. Komposisi tubuhnya juga terganggu karena banyak, kurusnya itu bukan hanya lemaknya yang habis, tapi juga otot atau proteinnya tuh habis gitu. Kemudian mengalami fatigue, depresi yang kemudian mengganggu pasien untuk melakukan aktivitas seperti aktivitas keseharian ya, aktivitas yang sosial misalnya, ya bersosialisasi, nenangga gitu ya, bekerja pun sulit gitu. Nah, ini akan dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan dan personal, terutama
Kalau tadi udah tahu, gangguan status nutrisinya akan terganggu, maka apakah dia punya, social support yang bisa ikut membantu pemenuhan, nutrisinya secara khusus. Kemudian faktor personal bagaimana terutama adalah bagaimana pasien mampu meng-coping atau mengatasi, menyikapi dari kondisi tersebut itu dipengaruhi oleh, jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan. Nah, gimana cara mencegahnya? Bisa nggak sih? Bisa. Dengan cara ya dicegat. Jangan sampai kondisi kesehatan ini mempengaruhi fungsi tubuh dan strukturnya. Jadi penanganan sejak dini ya, gitu. Dan kemudian, support gitu. Kita harus, mencari support, ya karena mungkin keluarga terbatas, pasien pun terbatas ya, kapasitasnya dalam hal ini maksud saya untuk, apa namanya, mengatasi hambatan-hambatan yang, muncul, gitu. Tapi kan kanker ya, kita ngomongin kanker nih, gimana caranya sampai nggak ada gangguan fungsi tubuh dan struktur? Karena dia adalah penyakit yang progresif, kronis progresif, pasti cepat atau lambat semua tuh akan menurun. Pada saat itu, maka yang ditata laksana adalah, kualitas hidup, gitu. Saat disabilitas itu tidak bisa dicegah, maka kita harus mengelola supaya walaupun memiliki disabilitas, maka pasien tersebut masih memiliki kualitas hidup yang baik. Kok bisa? Bisa, karena item-item disabilitas yaitu gangguan fungsi tubuh, aktivitas dan partisipasi itu adalah merupakan komponen yang sama yang ada di dalam kualitas hidup. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nah, jadi secara skema kurang lebih disabilitas itu adalah kalau orangnya punya gangguan fungsi, dia menyebabkan gangguan aktivitas, dalam hal ini adalah ADL, makan, mandi, berpakaian, pindah dari tempat tidur ke kursi dan sebaliknya, melakukan aktivitas toileting, atau berjalan atau bergerak di sekitar rumahnya. Sedangkan restriksi partisipasi merupakan apa ya, seperti aktivitas belanja, pekerjaan rumah, seperti mencuci, kemudian menyiapkan makanan, menggunakan transportasi, baik transportasi umum ataupun transportasi pribadi, menggunakan telepon, mengatur keuangan dan, kesehatan ya, dan bergerak di luar rumah, ya, itu contohnya. Masih gelap, yuk kita lihat, contoh realnya. Ini saya ambilkan contoh kalau pasien perempuan usia 25 tahun harus menjalani mastektomi bilateral atau pengangkatan payudara, kanan dan kiri, biasanya pada pasien-pasien kanker payudara ya. Setelah operasi aktivitas keseharian tetap mandiri ya, kan pasien, tetap bisa jalan, biasanya masih ya, bisa makan sendiri, semua bisa lah sejalan dengan proses penyembuhan pasca operasinya. Tetapi yang, tidak bisa dipungkiri kalau tidak punya payudara bilateral, perempuan apalagi usia 25 tahun ini akan merasa sangat, minder ya, merasa tidak menarik, tidak utuh sebagai perempuan. Ditambah lagi nanti kalau kebayang kalau mau menikah, punya anak, nanti nggak bisa nyusuin nih, gitu. Jadi, dalam hal ini, pasien mengalami disabilitas berupa keterbatasan partisipasi. Nah, ini bisa terjadi sudah terjadi saat itu juga ataupun terancam karena misalnya belum belum nikah nih ya, kita nggak tahu nih di soal ini ceritanya sudah menikah apa belum, gitu. Jadi ini merupakan pasien yang mengalami disabilitas. Tapi dalam kondisi yang berbeda, misalkan, ini bukan misalkan, ini kejadian pada seorang artis cantik nih, teman-teman semua tahu nih ya, eee, film yang terkenalnya tuh yang Tomb Raider gitu ya. Artis cantik ini, juga menjalani, operasi mastektomi bilateral. Kenapa operasi? Kanker? Belum. Jadi, ibunya beliau itu dinyatakan ada mengalami kanker dan, untuk pencegahan, artis cantik ini melakukan pemeriksaan genetik dan ditemukan bahwa, dia memiliki genetik untuk, terjadi adanya kanker payudara juga. Jadi daripada resiko udah saya angkat aja sumber masalahnya sebelum itu terjadi gitu ya. Tapi, karena ya uang tentu bukan masalah untuk artis ini ya, jadi setelah operasi dia menjalani langsung operasi plastik payudara buatan. Pasca operasi sama seperti yang tadi aktivitas keseharian nggak ada masalah. Partisipasi, pekerjaan
nggak punya payudara, oh ada payudara buatan. Bahkan konon kabarnya lebih indah dari yang aslinya. Jadi karir nggak terhambat, penampilan tetap menarik. Menyusui, pada saat, operasi itu terjadi, usia beliau sudah cukup, advance ya, maksudnya sudah cukup dan beliau punya anak-anak angkat kalau tidak salah ya. Jadi nggak perlu lagi lah nyusuin pokoknya. Jadi dia bebas disabilitas, nggak punya, Masalah health condition pada pasien ini adalah Cauda equina syndrome yang disebabkan oleh primary bone tumor dengan DD unspecified infection. Struktur tubuh yang bermasalah pada pasien ini adalah adanya destruksi korpus vertebra lumbosakral L3 sampai L5. Destruksi tersebut menyebabkan terjadi cedera pada Cauda equina karena adanya kegagalan fungsi proteksi spine. Pada Tuan A, berikut adalah daftar masalah fungsi tubuh yang ditemukan. Gangguan motorik yang berupa kelemahan hip extensor, hip abductor, ankle plantar flexor, dan dorsiflexor. Yang kedua adalah gangguan sensorik yang berupa gangguan pada nyeri, sensasi raba, dan proprioseptif. Yang ketiga adalah gangguan otonom yang berupa neurogenic bladder, neurogenic bowel, dan disfungsi ereksi. Keterbatasan aktivitas fisik pada kasus ini yang pertama adalah ambulasi, yang disebabkan oleh gangguan pada fungsi motorik dan sensoriknya. Kelainan ambulasi tersebut menyebabkan terjadinya sindroma dekondisi dan menurunnya endurance kardiorespirasi. Masalah aktivitas yang kedua adalah gangguan berkemih yang disebabkan gangguan otonom. Cedera Cauda equina S2-S4 menyebabkan neurogenic bladder tipe LMN, di mana terjadi penurunan kemampuan kontraksi detrusor untuk mengeluarkan urin pada saat kandung kemih sudah penuh. Jika tidak ditata laksana dengan baik, hal ini sangat berisiko menyebabkan vesika mengalami overdistended dan tekanan dalam vesika menjadi sangat tinggi dan terjadi reflux. Jika hal ini dibiarkan, dapat terjadi kerusakan ginjal dan timbul masalah yang jauh lebih besar dan mengancam nyawa. Selain itu, gangguan otonom menyebabkan gangguan dalam aktivitas defekasi. Cedera Cauda equina S2-S4 menimbulkan masalah neurogenic bowel yang menyebabkan sfinkter ani menjadi flaccid tetapi motilitas usus masih baik. Hal ini menyebabkan keluarnya feses secara tidak terkontrol dan tidak disadari. Hal ini akan sangat mengganggu aktivitas defekasi pasien dan kepercayaan diri pasien akan menurun. Hal ini dapat menyebabkan restriksi dalam berpartisipasi di lingkungan sosialnya. Dengan adanya gangguan struktur dan fungsi yang menghambat pasien beraktivitas, hal ini akan berdampak pula pada partisipasi pasien dengan lingkungan sekitarnya, mulai dengan partisipasi dalam pekerjaannya, partisipasi dalam bersosialisasi, dan memenuhi peran pasien sebagai ayah dan suami. Faktor tersebut dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama adalah personal factor. Personal factor yang menjadi fasilitator dalam kasus ini adalah motivasi yang tinggi dari pasien, usia yang relatif muda dan tidak adanya komorbid lain, serta nutrisi yang baik. Personal factor yang dapat menjadi barrier adalah kepercayaan diri yang rendah dan sifat pasien yang emosional. Pada environment factor, yang menjadi fasilitator adalah keluarga yang suportif, terutama istrinya dengan mendukung kemandirian pasien. Rumah singgah yang dekat menjadi fasilitator karena mudahnya akses untuk terapi pasien. Meskipun begitu, rumah singgah yang tidak memiliki akses lift atau rem menjadi salah satu barrier. Barrier lain terkait environmental factor adalah tidak adanya fasilitas rehabilitasi yang memadai di Bengkulu, dan pasien belum memiliki kursi roda. Target rehabilitasi dari pasien ini adalah yang pertama, ambulasi di dalam rumah secara mandiri tanpa supervisi dengan bantuan walker. Kedua, ambulasi di komunitas dengan supervisi parsial menggunakan kursi roda. Ketiga, pasien diharapkan dapat mikturisi mandiri menggunakan intermittent catheter. Keempat, pasien diharapkan mampu defekasi 1 kali per hari secara mandiri tanpa supervisi. Dan yang terakhir adalah mencapai kepuasan seksual pasangan.